Peperangan Palestina, tanda turunnya Imam Mahdi? Ayo kita saksikan dulu berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Cerita Untung kali ini kedatangan Ustadz Zulkifli Ali yang dikenal dengan pendakwah akhir zaman. Dengan adanya konflik di Palestina, apakah benar ini merupakan ciri-ciri akhir zaman? Dan apakah benar bahwa Imam Mahdi sudah turun? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan yang menyenangkan dan baik-baik saja, dan semoga selalu haus akan ilmu dan juga informasi-informasi yang tentunya valid dan juga mengedukasi. Alhamdulillah, tadi saya bilang apakah perang yang sekarang kita saksikan belakangan ini tanda-tandanya akhir zaman. Tapi sebelumnya tentunya juga banyak hal menuju ke sana. Ada fitnah kanan dan kiri yang sering terjadi di peperangan, bukan peperangan ya, tapi genocide dari Palestina ini. Alhamdulillah bersama kita sudah ada guru kita yang tentunya juga beliau dikenal sebagai Ustadz akhir zaman. Waduh, jadi zaman belum berakhir, Ustadz udah Ustadz akhir zaman nih. Teman-teman biasanya menyingkat beliau dengan Uzma. Langsung saja kita akan ketemu dengan Buya Zulkifli Ali. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih nih, kehormatan buat kami nih akhirnya Buya ada waktu untuk sini Buya. Alhamdulillah. Izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sekarang ini tentunya juga ya tanpa berpanjang lebar pasti Buya sudah paham apa yang sedang terjadi sekarang. Dan tentunya juga sudah menjadi salah satu yang dipelajari Buya sejak lama gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita Buya, belum lama ini kan ada beberapa pendapat ya, atau juga mungkin yang melemahkan perjuangan lah, atau melemahkan semangat daya dukung terhadap Palestina gitu. Tentunya Buya juga tahu atau juga mungkin sudah melihat ya. Mengikuti. Kalau menurut pandangan Buya bagaimana? Apakah memang orang-orang seperti ini juga memang sudah ada dalam Quran, atau memang akan muncul berbagai perbedaan pendapat atau bagaimana? Bismillah. Terima kasih Mas Hari yang sudah membuka lapangan dakwah ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan yang sangat luas, seluas-luasnya kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, insyaallah ta'ala. Terlebih dahulu tadi ketika disampaikan Ustadz akhir zaman, maka saya menyapa semua umat akhir zaman. Masya Allah. Siapapun yang menyimak sekarang ini adalah umat akhir zaman. Bukan hanya Ustadznya aja akhir zaman. Mas Ari pun ini orang akhir zaman. Jadi Uaz, Ustadz akhir zaman dan umat akhir zaman. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Tentang Palestina. Alhamdulillah kita sekarang ini melihat ya kemunculan ada keberpihakan dan ada yang pro dan kontra. Uniknya orang-orang yang pro pada hari ini banyak dari negara-negara yang malah selama ini tidak kenal dengan Palestina, tidak kenal dengan Islam, bahkan benci dengan Islam. Coba siapa yang tahu lebih 30.000 orang turun ke jalanan di London. Siapa yang bisa menyangka seperti itu? Sampai 200.000 sempat. Sampai 200.000 di Perancis, di Jerman yang katanya paling melarang. Amerika apalagi. Wah, kalau kita lihat di Australia, Jepang juga pro Amerika. Ternyata juga rakyatnya betul-betul menentang apa yang terjadi di perbuatan jahat yang dibawa Israel pada Palestina. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini hampir ya seluruh dunia disentakkan kembali melalui kejadian yang terjadi di Palestina, lalu mereka mengibarkan bendera Palestina. Ininya ibaratnya ini promosi eksistensi sebuah negara yang terjajah secara gratis. Berarti sebenarnya secara de facto berarti ibaratnya sudah mengakui, seluruh dunia ini mengakui keberadaan Palestina. Freedom Palestine, free Palestine. Apa itu bahasanya? Merdeka Palestina. Maknanya seluruh dunia mengakui sekarang Palestina itu ada dan Palestina itu terjajah. Jadi kalau voting menang pasti menang. 120 negara di dunia mendesak hari ini agar Palestina merdeka kepada Palestina. Masya Allah, ini sesuatu hal yang di luar dugaan kita ya. Benar apa yang Allah firmankan. Kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kamu itu berperang. Wa huwa kurhul lakum, perang itu kamu benci. Jadi nggak ada orang normal yang suka dengan perang. Termasuk orang Palestina sendiri. Hamas sendiri, jihad Brigadir Izzuddin Al-Qassam, apakah Brigadir Al-Quds dan sebagainya, nggak ada yang suka perang. Tidak ada, karena ini fitrah orang takut perang, benci perang. Tapi ketika diwajibkan oleh Allah, ternyata maslahatnya sangat besar di belakang.
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kamu benci itulah yang baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang kamu inginkan, yang kamu sukai, tapi itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Coba ya, dengan kejadian apa yang sedang berlangsung saat ini di Palestina, khususnya di bumi Gaza, Palestina. Hari ini kita menyaksikan kemana dunia berpihak, ke arah mana mereka mengarahkan wajah mereka dan hati mereka. Bahkan para atlet-atlet dunia juga tampil turun ke jalanan memberikan apa yang mereka bisa dan mengatakan keberpihakannya dengan Palestina. Aneh kalau seandainya ada Muslim pada hari ini yang masih arahnya ke arah para penjajah ini. Kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita baca hadis Mas Ari, Masya Allah, ditelanjangi oleh Allah hakikat akhir zaman ini. Di dalam hadis yang cukup panjang tentang fitnah Duhaima. Jadi kan kita ini di fase keempat nih. Fase pertama, kedua, ketiga ini sudah berlalu. Islam yang menguasai 2/3 dunia. Di fase keempat, fase kita sekarang, sejak tanggal 3 bulan Maret 1924, sejak runtuhnya Khilafah Islam Al-Uthmani, Islam tidak lagi berkuasa. Islam hanya terkotak-kotak di sebuah di kantong-kantong negara-negara kecil, ya, termasuk negara-negara Arab yang sudah pecah, ya, termasuk Indonesia dan lain-lainnya, dan itu tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah para pengusaha Muslim yang diktator, yang zalim. Demikian hadisnya. Di fase keempat ini, Masya Allah, kita sedang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat ini dilindas dan ditindas oleh fitnah Duhaima yang sangat pekat. Emang sudah ada itu? Oh, sini zamannya zaman kita. Oh. Zamannya itu zaman kita. Zaman kita. Dan maaf ini, tidak akan ada satupun orang yang bisa membantah bila satu hadis demi satu hadis kita kupas. Dan kita lihat faktanya, ini zamannya. Contoh, Nabi berkata, nanti sebelum kiamat kamu akan menyaksikan Arab menjadi kaya. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sekarang Gunung tertinggi itu ada di Arab, Uni Emirat kan sekarang? Bukan hanya di Dubai saja. Hampir seluruh Arab sudah berlomba-lomba bangun gedung-gedung tinggi. Kemudian juga kita lihat nanti sebelum kiamat terjadi akan turun salju dulu di Arab. Sekarang aja Arab sudah bersalju. Kemudian Arab akan kembali menjadi jahiliyah. Ayo kita lihat. Negeri mana dari Arab yang nggak jahiliyah hari ini? Apalagi Arab Saudi sudah memastikan 2025 kita sudah menjadi Eropa baru. Ya. Dan uniknya Mas Untung, saya panggil Mas Untung. Boleh, mana aja. Uniknya, Rasul mengatakan di tengah-tengah jahiliyahnya kembali Arab, ya, pusat atau negeri yang paling diberkahi itu dibombardir, diperangi sejadi-jadinya, terjadi peperangan dahsyat di akhir zaman, dan itu adalah Palestina. Itu terjadinya sekarang, terjadinya di zaman memang kita. Sudah dikatakan, sudah diprediksi. Jadi seolah Nabi itu pernah hidup di zaman ini lalu kembali ke zaman beliau menceritakan. Seolah begitu ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan pada saat itu, kata Nabi, umatku akan terbelah menjadi dua. Fustota ini, fustotu iman la nifaqa fih. Umatku berarti yang orang Islam ya, yang udah bersyahadat dan dia di KTP-nya Islam ini, mau apapun negaranya, umatku akan terbelah menjadi dua kelompok besar, kata Nabi. Fustotu imanin la nifaqa fih. Kelompok yang betul-betul isinya orang-orang beriman aja dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Enggak ada orang munafik, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa fustotu nifaqin la imana fih. Kelompok yang isinya kemunafikan aja. Tidak ada iman di dalamnya dan tidak ada orang beriman di dalamnya. Jadi peperangan yang terjadi di Palestina pada hari ini menguak dan mengupas hakikat fitnah Duhaima ini. Hitam putih jelas ya? Jelas. Mana berpihak kemana, mana berpihak kemana. Ya, itu dia ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, sudahlah, Allah sebenarnya punya cara untuk membongkar hakikat setiap orang yang di KTP-nya ada status agamanya Islam. Ini mukmin atau tidak? Ini mukmin munafik. Kalau mukmin lawannya munafik, ya. Kalau ini mukmin maka dia berpihak ke siapa? Gitu. Kalau ini mukmin, maka hatinya, hartanya, pikirannya, jiwanya, gelisahnya, kalau perlu fisiknya dan nyawanya, dia akan serahkan untuk Palestina. Ya. Sementara kalau orang munafik, dia akan memperlihatkan belang yang sesungguhnya. Dia berada pada rezim penjajah yang sekarang ini sedang mengangkangi Palestina, Zionis Israel. Maka siapapun orang, apapun saja, dimanapun negaranya, bila hari ini dia memposisikan dirinya di pihak siapa, jelas kalau dia KTP-nya Islam ya, munafik. Tidak ada bahasa yang lain. Insya Allah, ya Allah. Jadi begini ya, Ustaz, sebenarnya kan membela Palestina
di Indonesia ini bukan sekarang aja saja. Kalau sekarang ini udah viral seluruh dunia, gitu. Ya sekarang udah kali viral seluruh dunia, orang lebih paham karena pengen tahu, mencari tahu. Yang di tahun-tahun sebelumnya, yang memihak Palestina itu dianggap pro-teroris, gitu dulu. Pro-teroris, radikal, segala macam. Bikin acara ada hubungan dengan Palestina, atau juga mungkin Timur Tengah dianggap ada hubungan dengan kelompok teroris mana gitu kan, selalu ada begitu tuh, dibikin afiliasi segala macam, difitnah seperti itu. Sekarang kan sudah terbuka di mata dunia nih Ustaz ya. Masya Allah. Sekarang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Iya. Nah, ini alhamdulillah ada seperti secercah harapan ya. Sepertinya seluruh dunia tuh teredukasi. Iya. Kalau ternyata banyak yang belum tahu. Kalau ada penjajahan 75 tahun tuh banyak yang belum tau ternyata. Alhamdulillah sekarang jadi tahu. Nah, tapi kenapa justru malah ada orang-orang Islam yang malah melemahkan energi ini gitu. Melemahkan orang untuk support gitu, atau meremahkan. Jadi kan kalau tidak salah orang Palestina bilang bahwa kelompok perjuangan adalah gerbang terakhir. Begitu. Iya. Tapi mereka bilang ini adalah buatan gitu, atau ini adalah rekayasa atau segala macam. Kan pelemahan juga Sat. Jadi sebutan gitu loh. Siapa tahu mereka mujahid gitu ya kan. Masya Allah. Terima kasih Mas Adi Untung. Jadi saudaraku, waktu kami ada acara bareng ya, panel bersama Ustadzuna yang kita cintai, Ustadz Bakhtiar Nasir di Padang. Waktu itu kami satu ruangan, apa kata beliau? Ustadz Zul, siapapun hari ini yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman, dia akan terbuka lebar dan matanya betul-betul, baik mata zahir ataupun mata batin ya, betul-betul terpampang olehnya langkah demi langkah, step demi step, apa yang akan kita hadapi ke depan dan bagaimana cara menghadapinya. Tapi siapa yang tidak mempelajari, tidak tahu dengan hadis fitnah akhir zaman, dia akan buta dan akan dibawa oleh permainan ombak jahiliyah yang saat ini media di tangan orang kafir. Dia akan ikut-ikutan media, dia akan ikutan dengan apa yang dibunyikan oleh orang-orang kafir yang media barat ya, yang pada notabene pada hari ini mereka yang pegang, dan mereka itu pembohong. Jadi kalau kita seandainya melihat pada zaman ini dengan kaca-kaca hadis Nabi SAW, dengan kacamata hadis Nabi ya, maka terbimbing betul oleh kita bagaimana sebenarnya dan apa berikutnya. Siapa yang benar, siapa yang salah itu terbuka. Tapi kalau tadi pertanyaannya, kenapa di zaman ini masih ada saja kelompok-kelompok yang melemahkan? Pertanyaan ini kita tanyakan balik dulu. Waktu Nabi masih hidup, ada nggak kelompok di masa-masa perang dia yang tugasnya melemahkan kelompok kaum muslimin lainnya? Ada nggak? Ada. Siapa itu? Di waktu perang Uhud, gembong munafikin yang langsung tukang gembosnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang gembosin supaya orang tidak ikut kepada Nabi Muhammad, tidak ikut membantu dan tidak ikut berjuang bersamanya. Ayo kita mundur saja, cari selamat. Ya kayak gini lah bahasa-bahasa sekarang. Polanya mirip ya? Mirip. Makanya dibahasakan fisik mereka yang berbeda, nama mereka berbeda, tapi karakter dan perangai mereka sama. Dan tempatnya juga sama nanti di akhirat. Ya, insya Allah Ta'ala kita sama-sama saksikan pada hari kiamat di mana tempat-tempat mereka. Dan berlindung kita pada Allah. Jangan kita termasuk di antara mereka. Pada hari ini, saudaraku, yang harus kita ikuti adalah, maka alhamdulillah dengan kejadian Palestina ini, maka kita jadi tahu siapa yang harus kita ikuti. Adalah siapa yang secara nurani kita mengatakan ini pihak yang benar, ini pihak yang salah. Coba tanyakan pada nuranimu, wahai saudaraku. Yang salah hari ini Israel apa Palestina? Penjajah itu siapa? Palestina penjajah atau Palestina Israel penjajah? Maka tanyakan nuranimu. Oh, kenapa mereka menyerang duluan? Maaf, ketika Imam Bonjol ada di Indonesia dulu melawan penjajahan. Tengku apa tuh di Penegoro dulu ada, Sisingamangaraja, Patimuran sebagainya dulu ada di Indonesia. Mereka antara menyerang atau diserang itu terjadi dalam peperangan ya, ketika penjajahan itu berlangsung. Ketika pihak pribumi melakukan perlawanan, maka para penguasa penjajah pasti akan mengatakan pribumi itu teroris. Betul? Iya, ekstremis dan teroris. Ekstremis, teroris. Ini kita akan perangi teroris. Sekarang ketika pejuang Hamas tampil ke depan dan dia adalah satu-satunya representasi perlawanan ya, satu-satunya dalam artian yang tampil ke depan, sementara yang lain-lain banyak. Seperti ada Saraya Al-Quds ya, seperti ada Brigadir Jihad Palestina.
dan sebagainya, mereka tampil bahu-membahu. Bahkan Fatah sekalipun sekarang ini, alhamdulillah, Fatah yang punya sayap militer juga, yang katanya paling pro dengan duduk berunding apa semacamnya, sekarang malah sudah ikut bergabung dengan Hamas, sama-sama memerangi. Maka hari ini kontra, Allahu Akbar. Sebelumnya mereka sudah memang agak kurang sejalan, tapi pada hari ini, pada waktu kita bicara ini, mereka sudah mulai mengumumkan perang. Ya, kami akan bersama dengan perjuangan pembebasan Palestina. Akhirnya Amerika sekarang ngasih waktu 2 minggu kepada Israel, kasih waktu, nggak bisa menghabisi Hamas, kami menarik dukungan militer kami kepada Israel. Ini begitu? Ya, ini bahasa terakhir daripada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Ininya habis kan? Habis. Amerika kan udah bangkrut. Udah bangkrut. Israel juga udah habis-habisan sekarang ini. Kita doakan sebentar lagi nih, insya Allah Ta'ala, kita lihat Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wala yukhlifallahu al-mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji bahwa Palestina insya Allah pada akhirnya pasti menang.